Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, salam sejahtera dan sehat selalu ya buat bosku semua. Kita jumpa lagi ya. Lama nggak update ini bos ya, karena terlalu sibuk dengan urusan yang lain ya. Oke bosku, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai penyakit bubul ya, atau penyakit mata kaki, atau biasa juga disebut kutil ya. Dan penyakit itu seperti penyakit daging tumbuh ya, dan itu biasa terjadi di telapak kaki entok maupun juga ayam ya. Hal itu biasanya juga sering terjadi di kedua jenis unggas itu ya. Nah, mungkin salah satu bosku yang mengalami entoknya terkena penyakit bubul atau kutil ya, itu segera ditangani ya, karena penyakit ini pengalaman saya itu kalau nggak ditangani itu susah ya, susah sembuhnya, itu susah bos ya, dan biasanya malah semakin besar. Selain semakin besar juga biasanya akan tumbuh bubul lagi ya, akan tumbuh lagi, intinya kayak beranak gitu loh bos ya. Penyakit seperti ini kayak beranak bos ya, akan tumbuh bubul lagi di kaki sebelahnya ataupun juga di sekitarnya ya. Jadi kalau terjadi hal seperti ini pada entok Anda maupun ayam Anda, itu segera ditangani ya. Oke, akan saya kasih tahu ya untuk cara penanganannya ya. Jangan lupa ya untuk disimak sampai habis tanpa skip supaya tidak gagal paham juga. Dan jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya ya. Oke bosku ya, dan kebetulan ini pejantan entok saya ini kemarin saya amati itu kakinya pincang ya, kakinya pincang, dan setelah saya tangkap dan saya lihat kakinya, ternyata kakinya terkena bubul. Nah, jadi ini bisa untuk contoh ya. Oke. Nah, seperti ini bos ya, bubulnya ya. Ini bubul ini kalau kita pegang sedikit ya, kita pegang atau kita utek-utek lah ya, kita cokrek-cokrek, itu gampang berdarah bos. Ini tadi saya coba pegang-pegang itu langsung berdarah banyak sekali ya. Itulah sifat penyakit bubul ini. Oke, untuk penanganannya ya, ini sebelumnya kita bersihkan dulu ya. Ini sudah saya bersihkan tadi menggunakan sabun cuci piring ya. Namun memang nggak bisa terlalu bersih banget ya. Intinya di area bubul ini kita bersihkan ya. Nah, setelah kita sudah bersihkan, langkah selanjutnya kalian siapkan lem Alteco ya, lem Alteco seperti ini, dan juga cabai koyo ya. Siapkan lem Alteco dan juga cabai koyo seperti ini ya. Nah, caranya bubul ini kalian teteskan lem Alteco seperti ini ya. Teteskan secara merata. Teteskan secara merata di bagian bubul ya. Teteskan seperti ini. Usahakan lem itu bisa meresap ke dalam bubul ini ya. Dan lem ini panas sekali bos ya, biar bubul itu nanti bisa terbakar oleh lem Alteco ini dan mengering ya. Nah, caranya seperti ini, dan cara seperti ini sudah banyak sekali ya digunakan oleh para peternak lain juga ya, dan sudah terbukti ya untuk bisa mengobati penyakit bubul. Nah, setelah itu kita tempel ya, tempel menggunakan cabai koyo seperti ini ya. Nah, ini biasa yang untuk ditempel di orang yang lagi kena boyoknya kumat ya. Ini cabai koyo ya, ditempel seperti ini ya. Setelah dikasih lem, ditempel cabai koyo seperti ini, dan cabai koyo ini juga panas sekali ya. Kalau kita tempelkan nanti lama kelamaan terasa panas. Nah, setelah itu kita lakban ya, kita lakban supaya tidak gampang lepas ya. Untuk lakbannya tidak usah terlalu tidak usah terlalu kencang ya. Usahakan jangan terlalu kencang ya, karena kalau terlalu kencang nanti bisa menghambat penyaluran darahnya ya. Jangan terlalu kencang, nanti aliran darahnya itu bisa tersumbat ya kalau kita ikatnya terlalu kencang. Jadi ikat
renggang-renggang saja, intinya untuk menahan cabai koyo ini supaya tidak lepas. Nah, dan setelah ini kita diamkan ya selama kurang lebih 3 hari ya. Kalau pengobatan bubul ini memang prosesnya itu agak lama bos ya, jadi harus sabar ya, nggak bisa instan ya. 3 hari sembuh nggak bisa. Jadi selama 3 hari nanti kita buka ya, kita lepas cabai koyonya ya. Dan biasanya selama 3 hari biasanya itu sudah agak mengempes, bubulnya sudah agak mengempes ya, intinya sudah berkurang lah ya. Nah, jangan dipaksakan dioperasi ya, jangan dipaksakan dicabut bubulnya, jangan dipaksakan seperti itu, karena percuma. Kalau bubul itu sifatnya adalah daging tumbuh, kalau kita operasi, kita congkel, kita secara paksa, itu nanti banyak darah dan kesakitan entoknya tentunya ya. Dan biasanya juga nggak langsung sembuh, biasanya tumbuh lagi nanti ya. Jadi harus sabar, gunakan cara seperti ini ya. Nah, ini selama 3 hari, kalau sudah dibuka, lakukan seperti tadi, kasih lem Alteco, terus kasih cabai koyo, terus ikat dengan lakban seperti ini lagi ya. Lakukan biasanya itu sampai 1 minggu lebih bos ya, biasanya baru bisa sembuh ya. Biasanya lama-lama itu nanti bubulnya itu nanti biasanya lama-lama copot sendiri kalau kita lakukan cara seperti ini ya. Jadi harus sabar ya, biasanya membutuhkan waktu antara 1 minggu hingga 1 minggu lebih ya. Jadi per 3 hari kalau bisa dilepas, terus dilakukan penanganan seperti tadi lagi ya. Jadi seperti itu caranya bos. Dan cara lain ada juga yang memberikan obat kutilos ya, obat kutilos. Kutilos itu ya bisa cari di apotek ya, untuk obat kutil ya. Kutilos itu adalah obat untuk kutil, karena ini kan salah satu penyakit jenis kutil juga ya. Ada juga yang para peternak itu dikasih obat kutilos, tapi untuk lebih cepatnya ya biasanya itu dikasih lem seperti ini. Tapi kalau kalian mau mencoba memberikan obat kutilos juga bisa ya. Jadi caranya seperti itu ya, untuk mengobati penyakit bubul ya, atau mata kaki, atau biasa juga disebut kutil ya, intinya daging tumbuh ya. Karena kalau penyakit ini kita biarkan biarkan saja, itu nggak bisa langsung sembuh sendiri bos, biasanya lama sekali untuk proses penyembuhannya ya, dan bahkan malah bisa tumbuh semakin banyak. Maka dari itu harus segera kita tangani ya. Kalau kita sudah tahu entok kita atau ayam kita yang terkena penyakit bubul ini, harus kita segera tangani. Jangan sampai nunggu tumbuh banyak atau semakin besar dulu baru kita tangani. Ini kemarin kalau nggak saya tahu kalau jalannya pincang ya, mungkin nggak tahu kalau entok saya itu terkena penyakit bubul seperti ini bos. Tapi karena kemarin saya amati pincang, terus saya cek kakinya, ternyata kena bubul seperti ini. Oke bos ya, jadi itu caranya. Semoga ini bermanfaat buat bosku semua. Jangan lupa ikuti terus channel Belajar Ternak dengan cara like dan subscribe, dan juga bunyikan tanda loncengnya ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.